Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan pelajaran ekonomi bisnis bab 1, permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Berbicara mengenai masalah pokok ekonomi, maka kita berbicara tentang kelangkaan, faktor kelangkaan sumber daya manusia dan faktor pilihan, bahwa manusia itu harus menentukan pilihan karena sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dari kedua faktor tadi menimbulkan pemikiran bahwa apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa barang diproduksi. Kemudian kita mempelajari sistem ekonomi. Arti dari sistem ekonomi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang membentuk jaringan yang sangat erat hubungannya, yang berfungsi sebagai alat, cara, atau jalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan menurut jenisnya ada sistem ekonomi pasar murni, ada sistem ekonomi pasar komando, ada sistem ekonomi pasar campuran, dan sistem ekonomi pasar Indonesia. Sistem ekonomi pasar murni yang diperkenalkan oleh Adam Smith, di dalamnya konsepnya masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang sangat sedikit atau minimal. Sedangkan pada sistem ekonomi pasar komando, semua kegiatan ekonomi diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah. Diperkenalkan oleh Karl Marx. Kemudian pada sistem ekonomi pasar campuran, perencanaan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya oleh pemerintah dan swasta. Tentu saja dengan pemerintah sebagai regulator. Kemudian pada sistem pasar ekonomi Indonesia, sistemnya sedikit berbeda. Sistem ekonomi yang memungkinkan seluruh potensi ekonomi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Landasannya adalah Pancasila dan UUD 45. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Kemudian kita belajar mengenai sumber daya. Sumber daya artinya adalah faktor yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan dari jenisnya ada sumber daya alam, manusia, modal, dan skill atau kewirausahaan. Sumber daya tersebut dikatakan langka jika jumlahnya terbatas, banyak yang membutuhkan, dan untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Kemudian faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan itu adalah jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan pemenuhannya, sumber dayanya terbatas. Terus kemudian ada faktor keterbatasan kemampuan dan kreativitas manusia untuk mengelola sumber daya. Berikutnya adalah keserakahan manusia dalam yang membuat sumber daya alam cepat habis atau rusak. Dan yang terakhir adalah tentu saja jumlah sumber daya alam yang terbatas. Berikut adalah usaha manusia untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, yaitu memproduksi barang baru dengan alat yang sudah ada, mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. Meningkatkan sumber daya manusia dalam mengeksplor dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga efektif dan efisien. Dan terakhir menyusun skala prioritas kebutuhan. Kita bicara tentang kebutuhan sekarang. Kebutuhan artinya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dan harus dipenuhi agar dapat hidup dengan layak. Sedangkan faktor-faktor mempengaruhi adalah penghasilan, pekerjaan, perkembangan zaman, adat istiadat, pendidikan, agama, umur, dan kondisi alam. Menurut jenisnya, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan subjek, yang ada kebutuhan individu dan kelompok menurut sifatnya jasmani rohani, menurut intensitasnya primer, sekunder, tersier, menurut waktu sekarang dan yang akan datang. Itulah rangkuman dari materi bab 1. Semoga anak-anak dapat memahaminya, dan jika ada pertanyaan silakan langsung chat ke saya kapanpun, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.